siang, Bapak dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang contoh kasus piutang dan persediaan yang optimal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Yemima Agusin Kaban dengan NIM 2432 1519. Saya Roselia Askima Sitorus dengan NIM 2432 1500 Saya akan menjelaskan tentang piutang optimal. Piutang optimal merupakan suatu kondisi di mana jumlah piutang dagang perusahaan berada pada tingkat yang memaksimalkan keuntungan tanpa ada resiko macet yang tinggi, lalu menyeimbangkan antara volume penjualan kredit dan pengumpulan. Ini mencakup manajemen piutang yang efisien, mempercepat arus kas, dan meminimalisir piutang tidak tertagih. Jadi di sini ada contoh kasus manajemen piutang optimal, di mana aku akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang terlebih dahulu. Di sini ada nama perusahaan PT Juara 1 Tekstil, industrinya itu manufaktur, tekstil, dan pakaian jadi. Omset tahunannya sebanyak 120 miliar, margin laba kotor 25%, dan cost of capitalnya 12% per tahun. Nah, pada perusahaan ini, mereka menetapkan kebijakan piutang, yaitu syarat penjualannya itu net 30 hari, rata-rata pengumpulannya 45 hari, piutang tak tertagihnya 3% dari perjualan kredit, dan volume penjualan kreditnya sebanyak 96 miliar per tahun atau 80% dari total penjualan. Ini ada analisis kondisi awal. Yang pertama yaitu data finansial awal. Penjualan kredit tahunannya sebanyak 96 miliar dengan DSO-nya 45 hari. Piutang tak tertagihnya sebanyak 3% dikali 96 miliar, yaitu 2 miliar 880 juta rupiah. Kemudian ada biaya modal 12%. Lalu yang kedua ada perhitungan investasi dalam piutang. Piutang rata-rata yaitu penjualan kredit dibagi 365 hari dikali DSO. Di sini hasil dari piutang rata-ratanya sebanyak 11 miliar 835.616.455 rupiah. Yang ketiga yaitu biaya modal dari piutang. Biaya modal piutang merupakan piutang rata-rata dikali cost of capital. Hasil dari biaya modal piutang yaitu sebanyak 1 miliar 420.273.975 rupiah. Total biaya piutang yaitu total biaya sama dengan biaya modal ditambah piutang tak tertagih. Hasil dari total biaya sebanyak 4 miliar 300.273.975 rupiah. Nah, jadi di sini hasil evaluasi alternatif kebijakan kredit yang kami lakukan, yang pertama memperkerat kebijakan kredit. Jadi kebijakannya diperketat menjadi net 20 hari dengan standar kredit lebih ketat. Nah, proyeksi perubahan atau asumsi perubahan di masa depan yaitu DSO-nya turun dari 45 hari menjadi 30 hari. Kemudian piutang tak tertagihnya turun menjadi 1,5% dan penjualan turun sebanyak 15% karena hilangnya pelanggan marginal. Nah, perhitungannya di sini sama seperti yang rumus tadi. Penjualan baru sama dengan 96 miliar dikali 1 dikurang 15% sebanyak 81 miliar 6. Kemudian piutang rata-ratanya sebanyak 6 miliar 700 juta. Kemudian biaya modalnya sebanyak 1,2 M. Total biayanya jadi 804 juta ditambah 1,2 M jadinya 2 miliar 28 juta rupiah. Nah, analisisnya di sini total biayanya turun menjadi 2,2 miliar. Tetapi penjualannya juga ikut menurun sebanyak 14,4 miliar. Nah, hasilnya itu merupakan tidak optimal karena kehilangan penjualan terlalu besar. Kemudian di sini alternatif kedua ada melonggarkan kebijakan kredit. Di sini kebijakannya itu dilonggarkan menjadi 45 hari dengan standar lebih longgar. Proyeksi perubahannya itu DSO meningkat dari 45 hari menjadi 60 hari. Terus piutang tak tertagih meningkat sebanyak 5% dan penjualan meningkat 20%. Perhitungannya sama seperti alternatif yang pertama, dengan hasil penjualan barunya sebanyak 18,9 miliar, biaya modalnya 2,27 miliar,
piutang tak tertagihnya 5,7 miliar, jadi total biayanya sebanyak 8 miliar 32 juta. Analisisnya, penjualan meningkat sebanyak 19,2 miliar, tetapi total biaya juga ikut meningkat sebanyak 3,7 miliar. Hal ini tidak optimal karena peningkatan biayanya terlalu besar. Nah, di sini kami menemukan kebijakan optimal yang kami analisis melalui analisis marginal. Dengan kebijakannya itu menjadi net 30, lalu diberikan diskon 2/10 atau 2% diskon dari jika bayar dalam 10 hari. Nah, proyeksi perubahannya, 40% pelanggan mengambil diskon dengan membayar dalam 10 hari. Kemudian 60%-nya membayar dalam 30 hari. Lalu rata-rata DSO-nya 40% dikali 10 ditambah 60% dikali 30 menjadi 22 hari. Lalu piutang tak tertagih turun menjadi 2%. Kemudian penjualan meningkat 10% karena adanya daya tarik diskon. Nah, perhitungannya penjualan baru menjadi 100,5 miliar dengan piutang rata-ratanya 6,3 miliar. Lalu biaya modalnya 763 juta. Piutang tak tertagih 2,1 miliar. Biaya diskon pelanggan menjadi 844 juta. Total biayanya sebanyak 3,7 miliar. Nah, analisis manfaat dan biaya. Jadi, adanya analisis manfaat ini yaitu pengurangan biaya modal dengan kondisi awal, di mana terjadi sebanyak 656 juta. Dan pengurangan piutang tertagihnya itu menjadi 768 juta, penambahan laba dari peningkatan penjualan sebanyak 2,4 miliar. Jadi total manfaat yang dapat diambil yaitu sebanyak 3,8 miliar. Biaya tambahan, biaya diskon pelanggan sebanyak 844 juta. Net benefit yang didapatkan sebanyak 2,9 miliar. Nah, lalu bagaimana implementasi kebijakan optimal? Implementasinya kami lakukan yang pertama, membuat struktur kebijakan piutang optimal, yaitu syarat kredit 2/10 dengan net 30. Standar kreditnya skor minimal 650 dari kredit scoring model. Limit kreditnya berdasarkan analisis 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Prosedur penagihan terjadi yaitu otomatis pada hari ke-11 melalui telepon pada hari ke-25. Lalu diberikan surat peringatan pada hari ke-28. Kemudian sistem monitoringnya, kami membuat aging schedule terkomputerisasi dengan ketentuan 0-10 hari sebanyak 40%, sekitar 42,24 miliar, 11-30 hari 56% sebanyak 59 miliar, 31-45 hari sebanyak 3%, sekitar 3,1 miliar, dan lebih dari 45 hari 1%, yaitu 1,56 miliar. Credit scoring sistemnya kami menggunakan real-time assessment dan DSO trackingnya weekly monitoring. Jadi hasil implementasi atau proyeksinya, piutang rata-rata menjadi 6,37 miliar, turun 46% dari kondisi awal. Biaya piutangnya totalnya ada 3,7 miliar, turun 13,5% dari kondisi awal. Dan turnover piutang 365 dibagi 22 hari menjadi 16,59 kali, naik dari 8,11 kali. ROI piutang, laba tambahan dari kebijakan dibagi investasi tambahan, menjadi 54,5%. Nah, di sini kami dapat menarik kesimpulan di mana kebijakan optimal untuk PT Maju Jaya Tekstil adalah 2/10 dengan net 30. Dengan manfaat bersih 2,98 miliar per tahun, pengurangan DSO-nya dari 45 hari menjadi 22 hari, kemudian peningkatan efisiensi modal kerja dari 5,47 miliar, terlepas untuk investasi lain. Yang keempat, ada kebijakan ROI
sebanyak 54,5%, jauh di atas cost of capital 12%. Nah, indikator keberhasilannya, DSO kurang dari 25 hari, bad debt ratio-nya kurang dari 2,5%, kemudian take rate discount-nya lebih besar dari 35%, dan collection effectiveness index-nya lebih besar dari 95%. Nah, kasus ini menunjukkan bagaimana analisis marginal dan pendekatan trade-off antar penjualan, biaya modal, dan piutang tak tertagih dapat menghasilkan keputusan piutang yang optimal secara finansial. Nah, kesimpulan besarnya, kami dapat menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan piutang merupakan faktor kunci dalam menjaga kesehatan keuangan dan kelangsungan bisnis perusahaan. Dengan menerapkan strategi yang efektif seperti penilaian kredit yang baik, pemantauan yang ketat, pengumpulan efisien, serta penggunaan teknologi, perusahaan dapat meningkatkan arus kas, mengurangi resiko kemacetan kredit, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Manajemen piutang yang baik juga berdampak positif pada profitabilitas dan memungkinkan perusahaan untuk berkembang secara berkelanjutan. Saya akan menjelaskan tentang persediaan optimal. Jadi, persediaan yang optimal adalah jumlah persediaan paling tepat yang harus dimiliki perusahaan supaya suatu perusahaan itu dapat berkegiatan produksi dan penjualan berjalan dengan lancar. Lalu, biaya total persediaan paling rendah dan juga biaya modal kerja tidak tertahan berlebihan. Jadi persediaan optimal bukan berarti persediaan yang paling terbanyak, tetapi persediaan yang paling efisien. Tujuan dari persediaan optimal adalah supaya perusahaan mengelola persediaan secara optimal untuk menjamin ketersediaan bahan baku atau barang jadi. Yang kedua, menghindari kehabisan stok atau stock out. Yang ketiga, menekan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang keempat, menjaga kualitas barang. Dan juga yang kelima, mengoptimalkan penggunaan modal kerja. Oke. Biaya persediaan optimal dalam pengelolaan persediaan bahan baku ada 3 jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling optimal. Yang pertama itu ada biaya simpan atau carrying cost, yang kedua ada biaya pesan atau ordering cost, dan juga yang ketiga ada biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Oke. Risiko dari persediaan yang terlalu banyak dan juga persediaan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak, biasanya modal kerja terkunci di gudang. Terus yang kedua, biaya penyimpanan meningkat, dan juga yang ketiga, risiko barang rusak atau usang itu pasti ada. Terus yang kedua, persediaan terlalu sedikit. Biasanya kalau persediaan terlalu sedikit, yang pertama produksinya terganggu. Lalu yang kedua, kehilangan pelanggan karena stoknya mungkin habis. Lalu yang ketiga, biaya darurat meningkat. Manfaat dari persediaan optimal bagi perusahaan, produksinya tidak terhenti karena persediaannya ada. Lalu biaya persediaan minimum. Yang ketiga, arus kas lebih sehat, udah pasti. Yang keempat, risiko kerugian menurun. Dan yang kelima, daya saing meningkat. Oke, ada model perhitungan EOQ. Jadi rumus dari EOQ itu adalah akar dari 2DS per H. Biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Atau kalau biaya pemesanan itu D per Q dikali S, dan juga biaya penyimpanan itu Q per 2 kali H. Oke, lalu ada reorder point atau titik pemesanan ulang. Reorder point adalah tingkat persediaan minimum di mana bisnis harus melakukan pemesanan ulang barang dari pemasok untuk menghindari kehabisan stok, memastikan ketersediaan barang untuk memenuhi permintaan pelanggan atau demand tanpa kelebihan persediaan yang tidak perlu, dengan mempertimbangkan rata-rata penjualan harian dan waktu tunggu atau L pemasok. Jadi rumus dari reorder point adalah D dikali L. Selanjutnya ada safety stock atau persediaan pengamanan. Persediaan pengamanan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau keterlambatan produksi atau pengiriman. Maka persediaan awal sama dengan EOQ ditambah safety stock. Lalu persediaan rata-rata itu EOQ per 2 ditambah safety stock. Oke, ini ada beberapa rumus yang bisa digunakan, ada notasinya juga. Q itu adalah jumlah barang setiap pemesanan. EDQ itu adalah jumlah optimal barang per pemesanan.
Yang D itu permintaan tahunan barang persediaan dalam unit. Yang S, biaya pemasangan atau pemesanan setiap pesanan. Yang H, biaya penahanan atau penyimpanan per unit per tahun. Jadi penentuan rumus EOQ-nya itu adalah biaya pemesanan tahunan itu atau TOC sama dengan D per Q dikali S. Lalu biaya penyimpanan tahunan atau THC itu adalah Q per 2 dikali H. Dan juga biaya total per tahun atau TC sama dengan TOC ditambah THC. Oke, ini ada contoh kasusnya. Di perusahaan A, penjualannya itu ada 2.600.000 kg terigu. Biaya pemesanan itu adalah $5.000. Biaya penyimpanannya 2% dari harga beli. Harga belinya itu $5 per kilogram. Persediaan pengamanannya itu 500.000 kg. Waktu pengirimannya 2 minggu dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kg. Kita mulai dari perumusan, kita menghitung besarnya EOQ. Tadi rumusnya adalah akar dari 2DS per H. Jadi hasilnya adalah akar dari 2 dikali 5.000 dikali 2.600.000 dibagi 0,2 dikali 5. Hasilnya adalah 500.000 sekian kilogram dibulatkan menjadi 510.000 kilogram. Ini ada perhitungan kasus dimulai dari pemesanan ulang. Penggunaan per minggu itu sama dengan 2.600.000 dibagi 52 karena 1 tahun itu minggunya ada 52, kita asumsikan itu hasilnya 50.000 kilogram. Lalu titik pemesanan ulang itu sama dengan waktu pengiriman ditambah safety stock, yaitu 2 dikali 50.000 ditambah 50.000 sama dengan 150.000 kilogram. Lalu yang perhitungan selanjutnya adalah pemesanan dalam 1 tahun. Pemesanan dalam 1 tahun itu 2.600.000 dibagi 510.000 sama dengan 5,098 kali atau 72 hari atau sama dengan 10 minggu. Lalu tingkat pemakaian per hari 2.600.000 dibagi 365 karena dalam 1 tahun ada 365 hari kita asumsikan itu sama dengan 7.124 kg. Ini sudah dibulatkan. Lalu ada biaya penyimpanan. Tadi rumusnya adalah THC sama dengan Q per 2 dikali H. Jadi 510.000 dibagi 2 dikali 0,1. Hasilnya adalah $25.500. Lalu biaya pemesanannya tadi rumusnya adalah TKC. TKC sama dengan D per Q dikali S. Jadi 5.000 dikali 2.600.000 dibagi 510.000 itu hasilnya adalah 25.490,20. Lalu total biaya persediaannya tadi ini adalah TC sama dengan THC ditambah TKC. Jadi 25.500 ditambah 25.490,20 ditambah 5.000. Hasilnya adalah 55.990,20. Oke, kesimpulan dari persediaan adalah yang bisa kami simpulkan, persediaan yang optimal merupakan elemen penting dalam manajemen operasional dan keuangan. Dengan menentukan jumlah dan waktu pemesanan yang tepat melalui metode seperti EOQ dan reorder point, perusahaan dapat menyeimbangkan antara kelancaran operasional dan efisiensi biaya. Persediaan optimal bukan tentang menyimpan barang sebanyak-banyaknya, tapi menyimpan barang secukupnya pada waktu yang tepat dan dengan biaya serendah mungkin. Sekian presentasi yang bisa kami simpulkan dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.